Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Senang Tani semua, berbudidaya tanaman cabai di musim kemarau memang memerlukan tips khusus untuk mempertahankan supaya tanaman kita tidak mati karena kekeringan, dan juga kita harus peka terhadap apa yang terjadi pada tanaman yang ditampakkan melalui gejala yang ada pada tanaman tersebut. Jadi kita bisa memilih langkah yang tepat untuk mengatasi gejala yang ditampakkan oleh tanaman tersebut. Simak video kali ini sampai akhir untuk tahu bagaimana tips berbudidaya tanaman cabai di musim kemarau, dan untuk mengetahui bagaimana gejala pada tanaman cabai yang biasanya tampak saat musim kemarau. Oke, sahabat Senang Tani semua, kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani, dan semoga sahabat Senang Tani semua sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk bertani. Sahabat Senang Tani, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di lahan cabai miliknya Mas Nova, tepatnya di Desa Blongkeng, Kecamatan Mundilan, Kabupaten Magelang. Nah, di sini sebenarnya Mas Nova ini masih cukup muda untuk berbudidaya tanaman cabai. Beliau masih berumur 21 tahun, namun bisa dilihat tanaman yang dibudidayakannya bisa menghasilkan buah yang seperti ini. Padahal ini musim kemarau, dan biasanya budidaya tanaman cabai di musim kemarau ini mengalami beberapa kendala yang bisa menurunkan produktivitas dari buahnya. Namun bisa dilihat walaupun beliau masih cukup muda, tapi tetap bisa menghasilkan tanaman yang seperti ini. Nah, namun sebelumnya di sini Mas Nova ini menanam cabai varietas Langgeng 58 ya, sahabat Senang Tani, dan ini baru pertama kalinya beliau menanam cabai Langgeng 58 ini. Dan sebenarnya beliau juga menanam ada petak lain di sebelah lahan ini dengan varietas lain, dan menurut beliau untuk produktivitas jika dibandingkan dengan varietas lain, Langgeng 58 ini lebih bagus dan kualitas buahnya juga istimewa. Dan jika dibandingkan dengan varietas lain yang sama-sama belum tahan virus yang ditanam saat musim kemarau ini, menurut beliau untuk ketahanan virusnya bisa dikatakan masih lebih aman yang Langgeng 58 ini. Nah, jadi untuk sahabat Senang Tani yang ingin menanam cabai dengan tipe tegak semi merunduk, Langgeng 58 ini bisa menjadi salah satu rekomendasi karena dari segi produktivitasnya yang sangat istimewa, dan juga untuk serangan patogen penyakitnya cenderung aman saat ditanam di musim kemarau. Walaupun tanaman lain di sekitar lahan ini sudah banyak yang terserang oleh virus kuning, namun alhamdulillah di lahan ini untuk serangan virus kuningnya ini tidak lebih dari 1%. Nah, kemudian berbicara mengenai budidaya tanaman cabai di musim kemarau, biasanya kendala paling utama yang terjadi adalah kekurangan air karena saluran irigasi biasanya sudah mengering dan juga tidak ada hujan. Jadi asupan air untuk tanaman dari dalam tanah ini bisa semakin menipis, jadi tanaman rentan mengalami kekeringan. Nah, sebenarnya tanaman jika mengalami kekeringan ini sangat mudah ya untuk kita ketahui gejalanya, diantaranya yaitu daun tanaman mulai menguning karena metabolisme tanaman tidak lancar karena kekurangan air, kemudian banyak daun yang rontok. Nah, daunnya rontok ini merupakan salah satu mekanisme atau cara dari tanaman ini untuk bisa tetap mempertahankan kehidupannya, karena dengan mengurangi jumlah daun maka tanaman ini bisa mengurangi tingkat respirasi dari tanaman ini sendiri, sehingga dia tetap bisa bertahan melangsungkan hidupnya di saat kondisi tanahnya ini minim kandungan airnya. Kemudian gejala yang lain adalah terhambat pertumbuhannya. Nah, bisa dilihat di sini ya sahabat Senang Tani, ukuran tanaman di sini ini cenderung lebih pendek, tidak terlalu tinggi. Nah, mungkin ini juga karena kekurangan air saat musim kemarau ini. Selain itu, ini merupakan lahan baru di mana sebelumnya 10 hari setelah ditanami cabai, di bagian lubang untuk pupuk susulan ini ditanami dengan timun baby. Nah, saat dilakukan penanaman cabai di sini Mas Nova merasa pertumbuhan tanaman cabainya ini sedikit terhambat karena cuaca yang sangat panas dan juga kekurangan air. Jadi beliau ini memutuskan untuk menanam timun baby pada lubang tanam untuk pupuk susulan. Nah, menurut beliau ini bertujuan untuk melindungi tanaman cabainya ini supaya tidak terlalu terkena panas matahari yang tinggi. Jadi supaya tanaman cabainya ini sedikit ternaungi melalui penanaman timun babynya. Nah, ini mungkin juga bisa dicontoh oleh sahabat Senang Tani semua untuk menanam tanaman cabai di musim kemarau, bisa dikombinasikan dengan tanaman sulur yang bisa melindungi
supaya tanaman cabai ini tidak terlalu terkena panas yang berlebihan. Sahabat Senang Tani bisa menanam timun atau pare dan tanaman sulur yang lain. Nah, kemudian berbicara mengenai perawatan yang dilakukan oleh Mas Nova di sini. Jadi karena ini merupakan lahan baru, di sini awalnya untuk pupuk dasarnya beliau menggunakan pupuk kandang sebanyak 3 sak untuk masing-masing bedengan. Jadi beliau setelah membuat bedengannya ini jadi, kemudian pada bagian tengah bedengan ini ditabur dengan pupuk kandang yang sudah terfermentasi sebanyak 3 sak untuk masing-masing bedengan. Kemudian masih ditambahkan dengan pupuk KCL sebanyak 1 sak, kemudian pupuk Ponska 10 kg untuk 750 tanaman di sini. Kemudian masih ditambahkan lagi dengan dolomit. Nah, jadi ini mungkin juga menjadi pertanyaan bagi sahabat Senang Tani, mengapa saat sebelum dilakukan penanaman malah diaplikasikan pupuk KCL. Nah, jadi di sini beliau ini sebenarnya untuk pupuk KCL ini rencananya akan digunakan untuk pupuk susulan. Namun ternyata dari petani yang melakukan olahan di sini langsung menaburkan pupuk KCL pada bagian tengah bedengannya. Jadi beliau juga sebenarnya sudah berencana untuk menggunakan pupuk KCL ini untuk pupuk susulan, namun ternyata dari petani yang mengolah lahan ini sudah mengaplikasikannya terlebih dahulu. Nah, pengaplikasian pupuk dasar pada bagian tengah bedengan ini saat musim kemarau merupakan langkah yang tepat karena di musim kemarau pasokan unsur nitrogen dari air hujan ini tidak ada, karena biasanya di musim penghujan untuk kebutuhan unsur nitrogen berupa nitrat ini bisa dibantu dengan hujan. Tapi saat musim kemarau ini karena tidak ada hujan, jadi pengaplikasian pada bagian tengah bedengan ini bisa menjadi salah satu langkah yang tepat karena lebih tepat sasaran, jadi lebih dekat dengan perakaran tanaman. Jadi tanaman ini bisa lebih cepat untuk menyerap unsur hara yang terkandung dari pupuk dasar tadi. Nah, jadi untuk pasokan unsur nitrogen bagi tanaman ini beliau menggunakan pupuk Ponska dan juga dari pupuk kandang kotoran kambing. Nah, kemudian berlanjut mengenai perawatan selanjutnya, yaitu 3 hari sebelum penanaman. Di sini beliau melakukan pengocoran asam humat power soil dicampurkan dengan ultradap. Untuk dosisnya asam humatnya 3 sendok, ultradapnya juga 3 sendok untuk 13 liter air, kemudian dikocorkan pada lubang tanamnya. Jadi 3 hari sebelum tanam dilakukan pengocoran dengan power soil dan ultradap tadi. Nah, di sini menurut kami peran asam humat menjadi sangat penting terutama saat musim kemarau seperti saat ini, karena dengan bantuan asam humat ini bisa lebih meningkatkan kemampuan tanah dalam mengikat air, karena jika tidak dibantu dengan pengaplikasian asam humat maka air ini bisa dengan mudah menguap karena suhu yang panas. Nah, jadi dengan bantuan asam humat ini bisa lebih mempertahankan supaya air ini bisa tetap berada di dalam tanah dan juga lebih efektif diserap oleh tanaman. Nah, pengocoran power soil dan juga ultradap tadi dilakukan dengan interval 5 hari sekali sampai kira-kira 5 kali pengaplikasian. Nah, jadi sudah terbukti dengan pengaplikasian rutin asam humat power soil bisa membantu tanaman ini untuk mendapatkan air yang cukup dari dalam tanah sehingga tanaman ini terbebas dari kekeringan. Nah, kemudian beralih mengenai penyepraian. Di sini Mas Nova ini melakukan penyepraian menggunakan gandasil daun saat fase vegetatif dicampurkan dengan fungisida berbahan aktif mancozeb dan juga insektisida berbahan aktif abamectin. Kemudian saat mulai memasuki fase generatif, beliau mengubah gandasil daun menjadi gandasil buah dan masih dicampurkan dengan fungisida dan juga insektisida yang sama. Untuk penyepraiannya ini dilakukan dengan interval sekitar seminggu sekali. Sampai saat ini sudah petikan yang ke-10 masih menggunakan bahan yang sama. Nah, dari penyepraian yang dilakukan Mas Nova di sini juga menggunakan pupuk yang masih mengandung unsur nitrogen. Nah, ini menurut kami merupakan salah satu langkah yang tepat juga karena untuk memberikan pasokan unsur nitrogen yang cukup untuk tanaman, maka untuk penyepraian dan juga pengocoran beliau masih menggunakan pupuk yang mengandung unsur nitrogen. Dari penyepraian tadi, gandasil daun kandungannya adalah nitrogen, fosfat, dan juga kalium, di mana kandungan tertingginya adalah nitrogen. Kemudian untuk penyepraian fase generatif menggunakan gandasil buah yang masih mengandung nitrogen 6% dan kandungan lain yaitu fosfat, kalium, dan
magnesium. Nah, dengan melakukan perawatan menggunakan pupuk yang masih mengandung unsur nitrogen ini, tentunya bisa lebih mencukupi kebutuhan unsur nitrogen untuk tanaman. Jadi tanaman di sini terhindar dari gejala yang disebabkan oleh kekurangan unsur nitrogen. Nah, mungkin sahabat serang tani yang tanamannya ini menampakkan gejala seperti daun mulai kuning, kemudian seperti daun yang mulai menguning dari bagian bawah, kemudian tampak layu atau pucat. Nah, ini merupakan salah satu gejala akibat kekurangan unsur nitrogen. Nah, kemudian dari tanaman di lahan ini mungkin sahabat serang tani bisa melihat daunnya ini tampak kekuningan, tapi pada bagian tulang daunnya ini masih tetap hijau. Nah, ini merupakan salah satu gejala akibat kekurangan beberapa unsur hara mikro seperti magnesium. Jadi tanaman yang kekurangan unsur magnesium ini pada bagian daunnya ini mulai menguning, tapi bagian tulang daunnya tetap hijau. Nah, dari gejala yang ditambahkan oleh tanaman ini, sahabat serang tani bisa mengaplikasikan pupuk yang mengandung unsur magnesium. Karena Mas Nova di sini tadi untuk perawatannya ini banyak menggunakan pupuk yang mengandung unsur nitrogen, sedangkan untuk unsur magnesiumnya ini masih sangat sedikit. Dari pupuk ultradap untuk pengecarannya tadi kandungannya adalah nitrogen dan juga fosfat, sedangkan untuk penyepraian menggunakan gandasil di mana kandungan magnesiumnya juga cenderung sedikit. Jadi di sini tanamannya menampakkan gejala kekurangan magnesium. Nah, jadi itu adalah beberapa perawatan yang dilakukan oleh Mas Nova di sini untuk mempertahankan supaya tanaman di sini tidak mengalami kekeringan dan tetap bisa produktif walaupun kekurangan air. Dan sedikit info untuk sahabat serang tani, di sini lahannya baru dilakukan penggenangan lahan selama 3 kali. Padahal umur tanaman di sini sudah sekitar 130 hari dan sudah petik yang ke-10 kali kemarin. Jadi untuk asupan air dari penggenangan bisa dikatakan sangat minim. Jadi untuk pemberian airnya lebih dioptimalkan via kocor dan juga spray. Dan juga untuk pupuk susulan beliau belum menambahkan pupuk susulan sama sekali. Dan alhamdulillah dengan perawatan yang dilakukan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tetap bisa mempertahankan kondisi tanaman terbebas dari kekeringan dan juga bisa tetap produktif. Kuncinya adalah dengan mempertahankan kondisi tanah ini supaya bisa mengikat air lebih banyak melalui pengaplikasian asam humat power soil dengan interval 5 hari sekali, kemudian mengaplikasikan pupuk yang masih mengandung unsur nitrogen karena di musim kemarau ini pasokan unsur nitrogen dari dalam tanah berupa nitrat cenderung sedikit, jadi kita harus mempertahankan supaya tanaman ini tetap bisa menyerap unsur nitrogen yang cukup. Kemudian untuk pengendalian hama dan penyakitnya, di sini beliau lebih mengedepankan untuk melakukan sanitasi lahan yang rutin. Jadi beliau rutin melakukan pembersihan gulma sekitar seminggu sekali. Tujuannya adalah untuk meminimalisir serangan hama karena gulma ini bisa menjadi tanaman yang dimakan oleh hama juga. Jadi dengan membersihkan gulma di lahan ini bisa lebih meminimalisir serangan hama yang bisa menjadi vektor dari serangan virus kuning. Sedangkan untuk penggunaan insektisidanya, beliau hanya menggunakan insektisida berbahan aktif abamectin untuk mengendalikan berbagai serangan kutu-kutuan yang ada di sini karena cenderung minim serangan kutu-kutuannya, jadi hanya menggunakan satu bahan aktif tadi. Dan alhamdulillah sudah terbukti serangan virus kuning di lahan ini cukup minim, tidak ada 1% menurut beliau. Walaupun langgeng 58 ini belum mengklaim tahan terhadap serangan virus kuning. Kemudian berbicara mengenai produktivitas lahan ini, di petikan yang 10 kemarin beliau mendapatkan 43 kg dari 750 tanaman dan ini belum puncaknya, jadi menurut beliau ini masih bisa lebih banyak lagi produktivitasnya dan bisa dilihat bakal buahnya pun masih sangat banyak. Jadi walaupun Mas Nova ini baru 1 kali menanam cabai langgeng 58 tapi langsung merasa puas dengan varietas ini karena produktivitasnya yang sangat istimewa dan juga untuk perawatannya menurut beliau lebih mudah dibandingkan dengan varietas yang lain. Nah, jadi walaupun Mas Nova ini baru 1 kali menanam langgeng 58 tapi langsung merasa puas dengan varietas ini karena menurut beliau buahnya bisa dikatakan mempeng atau full buah. Jadi masing-masing ruas ini kebanyakan tumbuh 2 buah, bahkan ada yang sampai 3 buah. Kemudian dari segi ukuran buahnya juga cenderung stabil
Jadi menurut beliau dari segi produktivitas varietas langgeng 58 ini sangat recommended untuk sahabat senang tani semua. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya untuk sahabat senang tani, dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan sudah mendukung channel ini untuk berkembang. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.